Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mempercepat Windows 10 yang kita gunakan saat ini, dan bagaimana cara kita untuk menghapus software-software bawaan Windows yang sangat banyak sekali saat kita baru selesai menginstal Windows, atau kalian pengguna Windows 10 yang versi lama dan kalian upgrade dan ternyata di sana banyak sekali bloatware-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di sini bisa kalian lihat untuk penggunaan saya saat ini. Nah, di sini sebenarnya saya baru saja selesai untuk install ulang laptop ini. Laptop yang saya gunakan saat ini, dan saya baru install beberapa aplikasi yang sering saya gunakan saja. Oke, di sini bisa kalian lihat banyak bloatware yang sudah ada di sini meskipun saya tidak install, contohnya seperti Solitaire Collection, Spotify, kemudian di sini ada banyak aplikasi ini Rollbox, kemudian Hidden City, Pirates, Match of Empire, Photoshop. Saya belum install sebenarnya, dan di sini ada News, kemudian Twitter, dan masih banyak lagi bloatware yang tidak kita lihat di sistem Windows ini. Dan untuk kalian lihat saat ini saya tidak membuka aplikasi apapun selain recording, task manager, hanya itu saja yang saya buka. Kan tetapi yang berjalan memang di background ini ada IDM, kemudian Intel HD grafik, dan juga Nvidia GeForce-nya. Nah, bisa kalian lihat tadi terakhir kita bisa lihat dia spike sampai ke sekitar 14% untuk penggunaan CPU, dan untuk penggunaan memorinya di sini 4,1. Nah, bisa kita lihat. Sedangkan kita tidak menggunakan apa-apa. Dan juga untuk WiFi, nah, Nvidia GeForce di sini berjalan di 25%, sedangkan saya tidak menggunakan apa-apa. Dan di sini WiFi-nya dia pernah sekali spike. Nah, di sini karena ini adalah penggunaan Windows untuk dia mengirim data dari laptop kita ke server Microsoft untuk diambil data kita dan dia simpan di server Microsoft-nya. Oke, cara mengatasi ini atau cara membuat laptop kalian menjadi lebih ringan sebenarnya, atau mempercepat juga kinerja dari laptop kalian bisa melakukan debloat dan mematikan aplikasi-aplikasi startup yang ada di laptop atau PC kalian. Oke, di sini saya akan membahas tentang debloatnya yang lebih banyak daripada untuk aplikasi startupnya. Jadi kalian buka saja Microsoft Edge kalian. Nah, bisa kita lihat sekali kita buka Microsoft Edge, nah dia bisa spike sampai 29% untuk CPU penggunaannya. Kalian langsung ketikkan saja saat kalian sudah masuk di Microsoft Edge-nya jika kalian belum install apa-apa. Tetapi jika kalian sudah install Chrome atau Brave browser, kalian bisa gunakan browser tersebut. Kalian langsung saja ketikkan debloat Windows 10 CTT. Nah, CTT ini adalah sebuah website atau punya orang lain yang memang dia menggeluti bidang teknologi di luar, bukan dari Indonesia. Nah, di sini adalah web dari christitustech.com, dan kalian bisa lihat. Nah, di sini dia memang memberikan cara bagaimana kita untuk debloat Windows 10 kita agar mengoptimalisasi lagi penggunaan Windows kita dan mempercepat pekerjaan di Windows kita sebenarnya. Oke, langkahnya cukup mudah jika kalian ingin melakukan debloat. Ini akan sangat berguna sekali jika kalian masih menggunakan hard disk atau OS yang kalian install berada di hard disk, akan sangat membantu kalian sekali. Oke, selanjutnya setelah kalian masuk di web sini, kalian cari di PowerShell-nya di sini, kalian scroll sedikit ke bawah, kalian copy. Nah, di sini ada tulisan copy to clipboard, kalian klik kiri saja seperti ini. Kemudian kalian masuk ke start menu, langsung ketikkan power seperti ini. Nah, di sini ada PowerShell, Windows PowerShell. Kalian klik kanan, kemudian run as admin. Nah, setelah masuk di Windows PowerShell-nya, kita lihat dulu berapa penggunaan saat ini. Nah, ini untuk RAM-nya sudah memakai di sekitar 4,6 GB. Oke, bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya kalian masuk ke PowerShell, kemudian kalian klik kanan atau Ctrl V sama saja. Saya akan klik kanan di sini seperti ini.
dan kita tunggu sebentar sampai formnya keluar seperti ini. Nah, ini adalah form untuk kita melakukan deboot Windows 10 kita, dan script yang kita gunakan saat ini 100% aman karena bisa kalian lihat di sini Windows 10 yang saya jalankan saat ini untuk antivirusnya aktif, yaitu di virus anti protectionnya aktif, on, real time protectionnya on. Kemudian kalian bisa langsung tweak Windows kalian atau deboot Windows kalian dengan klik di Essential Tweaks di sini. Oke, dia akan membuat restore point terlebih dahulu di registry kalian. Kemudian di sini bisa kalian lihat di sebelah kiri di PowerShell-nya dia sudah menjalankan scriptnya, yaitu untuk menghapus beberapa software yang aplikasi bawaan dari Windows dan juga mematikan beberapa registry yang digunakan untuk menjalankan software di backgroundnya, dan juga untuk mematikan penggunaan software-software yang berjalan di background tanpa kalian ketahui. Oke, di sini bisa kalian lihat banyak sekali yang di try untuk di remove seperti yang kalian bisa lihat di bawah sini. Nah, ini untuk operationnya sudah selesai. Kenapa ini cepat? Karena memang saat ini saya menggunakan NVMe SSD, jadi memang prosesnya lebih cepat daripada kalian menggunakan hard disk. Jika kalian menggunakan hard disk, harap memang lebih sabar sedikit. Oke, di sini kita lihat kembali apa saja yang disable. Nah, di sini ada telemetry, application suggestion, yaitu aplikasi-aplikasi yang ditawarkan kepada kalian. Selanjutnya activity history, location tracking. Nah, location tracking ini adalah lokasi yang ada di daerah sini. Nah, di sini di action center, location trackingnya ini akan di disable oleh aplikasi dari deboot ini. Kemudian map update-nya dimatikan juga, di disable. Kemudian feedback juga di disable, iklannya juga dimatikan di sini. Kemudian banyak sekali yang memang di disable saat kalian melakukan essential tweaks ini, tetapi itu akan malah mempercepat proses dari laptop atau penggunaan PC kalian. Oke, selanjutnya setelah essential tweaks ini selesai, nah untuk selanjutnya saya akan menghapus untuk Cortana dan OneDrive. Nah, di sini karena saya tidak akan menggunakan Cortana, jadi akan saya hapus untuk Cortananya, dan kalian tinggal klik di sebelah sini untuk Cortana. Nah, seperti ini, Cortananya sudah di disable. Kemudian OneDrive juga akan saya hapus karena saya tidak akan menggunakan OneDrive. Meskipun saya memiliki akun Microsoft, akan tetapi saya tidak akan menggunakan OneDrive di sini. Dan OneDrive memang cukup memakan resource dari CPU dan juga memori kita saat apalagi pertama kali baru menyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian untuk di sini ada beberapa tweaks juga yang lainnya. Action center di sini adalah tweak untuk mematikan action center yang ada di sini. Jadi di sini di tweak untuk bisa dimatikan action centernya atau notifikasi di sini. Kemudian selanjutnya di sini background apps. Jadi jika kalian klik di background apps di sini, berarti kalian akan mematikan semua background apps yang berjalan di laptop kalian atau PC kalian. Kemudian di sini ada tema, dark mode atau light mode, itu terserah kalian prefer. Akan tetapi untuk saya lebih baik kita menyalakan dari sistem setting saja untuk dark mode atau light mode-nya. Kemudian Windows Search di sini, jika kalian ingin menghapus Windows Search-nya, kalian bisa lakukan dari situ. Akan tetapi saya masih membutuhkan Windows Search ini karena kadang sesekali saya menggunakan Windows Search ini. Kemudian untuk visual effect di sini, yaitu fungsinya untuk mematikan semua animasi atau efek-efek yang ada di Windows kita. Dan di sana jika sudah kita matikan, pasti akan menambahkan performa ke laptop atau PC kita. Terutama untuk kalian yang menggunakan Windows 10 versi terbaru dan kalian masih menggunakan hard disk, saya sarankan untuk mematikan efek-efek ini. Kemudian untuk yang lainnya yang mungkin kalian butuhkan adalah Windows Update di sini. Nah, kalian bisa pilih di Security Update Only. Kenapa? Karena agar kalian tetap mendapatkan patch untuk security-nya, akan tetapi kalian tidak akan mendapatkan update untuk update versi di Windows tersebut. Contohnya, jika saat ini kalian menggunakan
19.09 versinya, kalian tidak akan mendapatkan notifikasi update untuk 20H1-nya. Nah, itu fungsinya untuk mengklik Windows Update di sini. Jadi kalian bisa hanya nyalakan security patch update only-nya agar resource kalian juga tidak akan terlalu banyak termakan oleh Windows Update di sini. Dan untuk security kita biarkan default saja seperti ini. Oke, setelah kita selesai di sini, kalian bisa tutup saja programnya seperti ini, dan juga kita tutup untuk PowerShell-nya. Selanjutnya kalian masuk ke Task Manager. Jika belum tahu caranya, saya akan tutup dulu. Kalian cari space kosong di daerah bawah di sini, yaitu di taskbar. Kemudian kalian klik kanan dan klik di Task Manager seperti ini. Selanjutnya kalian masuk ke Startup. Kenapa di Startup? Karena memang Startup ini banyak akan memakan resource saat pertama kalian menghidupkan laptop atau PC kalian. Jadi kalian bisa matikan beberapa startup yang memang tidak penting. Contohnya di sini Intel Delay Launcher akan saya disable, kemudian Intel Graphic Command lainnya akan saya disable. Untuk Oscar ini karena ini driver untuk laptop, maksud saya driver untuk mouse, jadi saya tidak akan mematikannya. Dan juga untuk Windows security-nya atau Windows Defender saya juga tidak akan matikan karena saya menggunakan Windows Defender itu. Dan juga untuk IDM saya biarkan untuk menyala, jangan seperti ini. Jika sudah selesai, kalian bisa restart dulu laptop atau PC kalian. Dan untuk laptop atau PC yang saya gunakan saat ini, saya akan restart. Dan setelah itu bisa kita lihat perbedaan performanya. Nah, sekarang bisa kita lihat dulu. Satu tab Microsoft Edge, kemudian satu Task Manager, dan satu aplikasi recording. Sama, dia memakan 4,4 GB memori. Dan untuk CPU-nya tadi bisa kalian lihat dia bisa spike di 29%. Oke, kita restart terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke video selanjutnya saat kita sudah selesai restart. Oke, di sini saya sudah selesai untuk restart laptop ini, dan bisa kalian lihat perbedaannya sama seperti yang tadi. Saya membuka satu buah Task Manager, kemudian satu tab Microsoft Edge, dan juga satu aplikasi recording. Nah, bisa kalian lihat sekarang resource yang saya gunakan hanya di 3,8 GB. Jadi sudah ada penurunan dari tadi 4,6 GB jadi 3,8 saat kita membuka aplikasi yang sama. Nah, bisa kalian lihat sendiri perbedaannya saat tadi saya menggunakan sebelum saya di-boot dan sekarang sudah saya di-boot. Nah, sekarang CPU yang saya gunakan spike-nya maksimum dengan 3 aplikasi ini ada di 15% saja. Jadi akan lebih mempercepat pekerjaan atau penggunaan dari laptop kalian saat kalian sudah selesai melakukan di-boot. Nah, ini sekarang sudah spike, itu cukup wajar untuk resource di CPU-nya, kita biarkan saja. Tetapi di sini bisa kalian lihat penggunaan memorinya yang jauh daripada saat kalian sebelum melakukan di-boot. Nah, bisa kita lihat juga di start menu. Nah, di sini sudah ada beberapa aplikasi yang di-uninstall otomatis, tetapi karena script ini berjalan atau dibuat tanggal 11 Juni 2020, bisa kalian lihat. Jadi masih ada beberapa aplikasi yang belum terlist di aplikasi di-boot tersebut. Jadi bisa kalian hapus sendiri. Caranya seperti ini, kalian masuk di start. Nah, kemudian kalian lihat aplikasi apa yang tidak kalian gunakan. Contohnya Office, di sini kalian bisa langsung klik kanan seperti ini. Office, karena ini Office online, hanya shortcutnya aja di sini. Kalian bisa uninstall. Nah, seperti ini. Klik kanan kemudian langsung uninstall seperti ini. Di sini juga productivity-nya Outlook kalian tidak gunakan. Nah, ini tidak bisa di-uninstall, jadi kita unpin saja dari start menunya. Seperti ini. Oke, kemudian Microsoft To Do List Tasks and Reminder. Karena saya juga tidak pernah menggunakan reminder di Windows 10, saya akan hapus juga untuk ini. Kita bisa klik kanan kemudian uninstall seperti ini. Kemudian untuk Microsoft News, nah saya juga tidak akan baca berita di sini. Paling jika ingin baca berita bisa kita lihat di Google atau yang lainnya. Jadi kita hapus saja, uninstall seperti ini.
Spotify, saya tidak akan menggunakan Spotify dari sini. Saya lebih sering untuk mendengarkan musik di YouTube atau aplikasi yang lainnya. Jadi kita uninstall karena kita tidak akan pakai. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada game-game. Kita hapus saja karena tidak akan kita mainkan untuk game-game ini. Oke, kita uninstall seperti ini, uninstall semuanya yang memang tidak kita perlukan karena memang akan memakan banyak sekali resource dari CPU yang kita gunakan, atau juga pastinya akan memakan RAM dari resource PC kita. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat di sini di expand, kalian bisa cari ke bawah apa yang tidak kalian inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak digunakan. Kemudian lanjut lagi. Mixed Reality Portal ini juga tidak saya gunakan, saya bisa uninstall seperti ini. Oke, kemudian Paint saya biarkan untuk Paint-nya. Kemudian Skype di sini karena ini include dengan Office 2019, jadi kita tidak bisa uninstall, jadi bisa kita biarkan saja karena itu adalah including dari Office 2019. Kemudian kita cari lagi di bawah, mungkin masih ada yang tersisa. Oke, ini sudah tidak ada. Oke, sekian video dari saya bagaimana cara mempercepat kinerja laptop kalian atau PC kalian dengan cara di boot. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM di Instagram saya yang ada di Packwall YouTube saya. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.